Pak Alvin. Pak Alvin itu selalu kontennya itu terkait dengan keadilan, kejujuran, kebenaran, kemudian mengkritisi aparat penegak hukum di Indonesia. Kok itu memang sudah jadi jiwa atau tekadnya Pak Alvin atau bagaimana itu Pak Alvin? Jadi gini Pak, dulu itu saya sebenarnya sama dengan advokat-advokat yang lain lah, gitu ya. Saya lulus kuliah hukum belum lama, baru 2017. Nah, ketika lulus ya kita kan ikut magang sama senior. Dan di situ kita mempelajari apa yang dilakukan oleh senior. Ya senior saya itu juga mereka lakukan suap, mereka kasih uang ke polisi, ke jaksa, ke hakim untuk memenangin kasus, ya kan. Jadi kita melihat itu menjadi sebuah hal yang biasa awalnya. Ya sampailah pada suatu saat, Pak, di mana saya melihat bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan hati nurani dan sumpah advokat saya. Oh, di situ. Jadi itu artinya apa yang Pak Alvin katakan bahwa aparat penegak hukum itu gitu mulai ini itu bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud ya, Menteri Sangat Polhukam, berkesesuaian, Pak. bahwa di Indonesia itu mafia hukum itu ada, gitu kan? Nah, ada itu melibatkan siapa? Kata Pak Mahfud, penyidik, jaksa, hakim, dan pengacara. Iya. Karena Pak Alvin sendiri ngalami sendiri kan, tahu sendiri. Kemudian timbul etikat ingin baik, gitu kan? Betul. Tapi kalau ingin baik itu risikonya ada loh Pak Alvin. Iya. Bisa saja Pak Alvin dilaporkan pencemaran nama baik, undang-undang ITE, dilaporkan fitnah dan lain-lain. Apa Pak Alvin pernah ngalami seperti itu? Wah, bukannya ngalamin lagi, Pak. Jadi yang ngelaporin saya dari polisi juga ngelaporin, jaksa, seluruh jaksa Indonesia Prasaja ngelaporin saya. Di situ bahkan sampai penjahat pun juga ngelaporin saya. Oh. Jadi penjahat yang saya laporin polisi, dia laporin saya juga ITE karena saya press release. Oh. Di situ. Tetapi Pak Alvin tidak kapok dengan laporan-laporan itu, dilaporkan gitu. Gini ya Pak ya, saya ini sudah 2 kali dikriminalisasi Pak. 2 kali? Sudah 2 kali. Jadi istilahnya udah kebal saya kalau memang misalnya mau dijeblosin lagi ya memang ya inilah seperti itulah Indonesia. Cuma kalau nggak ada yang berteriak Pak, kapan Indonesia mau berubah? Itu yang menjadi beban buat saya. Saya melihat seperti ini. Masa nanti anak saya, cucu saya datang ke Indonesia juga mengalami hal-hal seperti ini kan repot kita Pak. Itu Pak Alvin yang saya sangat tertarik. Bahwa Pak Alvin tetap bertekad ingin mengadakan perubahan, ingin mengkritisi, tidak takut dikriminalisasi, di ITE-kan, disebut pencemaran nama baik, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kejujuran di Indonesia. Jarang loh orang seperti itu Pak Alvin. Makanya saya katakan tadi, termasuk benda antik yang perlu dilestarikan. Untuk saat ini baru Bapak yang saya lihat kan begitu.